Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Perkembangan teknologi informasi, khususnya pada media komunikasi, yang semakin pesat memungkinkan manusia dapat melihat dunia secara digital. Media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan seorang, baik dari sisi positif maupun negatif. Dalam bermedia sosial, seseorang dapat memberikan feedback secara bebas dan terbuka melalui komentar terhadap sesuatu yang dianggap menarik. Perubahan yang terjadi secara signifikan tentu dapat menimbulkan dampak bagi penggunanya. Begitupun dengan media sosial. Cyberbullying dapat diartikan sebagai perundungan yang dilakukan secara online melalui internet. Perundungan tersebut dilakukan dalam dunia digital dan media sosial. Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang cenderung merendahkan. Bullying yang dilakukan dapat melalui pesan teks, email, pesan instan, permainan online, situs web, chat rooms, atau melalui jejaring sosial. Dampak dari cyberbullying juga bermacam-macam. Ada keinginan untuk bunuh diri, perasaan dikucilkan, juga kesehatan fisik dan mental yang terganggu. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan anak muda tentang pengaruh tindakan bullying di era digital dan media sosial terhadap kesehatan mental. Let's go. Mbak mau tanya, ini kan sekarang ini lagi marak kasus bullying di media sosial. Nah, menurut Mbak, apa sih dampak dari bullying bagi kesehatan mental? Kalau untuk bullying sendiri mungkin untuk kesehatan mental itu banyak banget ya dampaknya. Cuman kalau menurut saya itu untuk tindakan bullying itu harus memang ditindak tegas sih untuk ini pelakunya gitu. Soalnya kan dampaknya biasanya nggak cuman fisik tapi kan juga sama mentalnya juga dari korbannya juga akan kena gitu. Mungkin lebih ditindak tegas aja sih untuk ininya pelakunya gitu. Kebetulan kan ini juga kayaknya udah ada ya undang-undang untuk yang pelaku bullying gitu ya, tinggal diterapin aja sih itu gitu. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Mbak mau tanya dong, menurut Mbak gimana sih dampak dari bullying di media sosial, terus apa hukuman yang tepat untuk pelaku bullying? Kan zaman sekarang kan kasus bullying kan banyak ya Mbak. Mungkin kan dari secara bullying itu dari segi fisik dan mental yang terkena kan. Mungkin kalau dari fisik tuh mungkin kayak bullyingnya itu ke area organ ya, mungkin kayak pemukulan atau penganiayaan. Terus kalau dari mentalnya itu bisa menyebabkan tuh kayak kita tuh merasa minder, nggak punya teman. Terus kayak dia tuh lebih sangat pemurung mungkin ya. Terus jadi lebih takut kalau berhadapan sama orang, apalagi sama pelaku yang pembuli gitu. Terus mungkin kayak lebih dikucilkan, gak ditemani gitu. Dan untuk pelaku bullying itu mungkin sekarang kan udah ada undang-undangnya Mbak. Mungkin bisa kasus pidana, karena kan sekarang kan undang-undang bullying itu sudah ada. Makasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Mau tanya dong, sekarang banyak ya marak kasus pembulian di media sosial. Nah, menurut Ibu nih sebagai pengguna media sosial, yang baik itu gimana sih cara memanfaatkan media sosial dengan baik? Kalau aku menggunakan media sosial itu terus terang buat jualan, tapi nggak tahu ya buat orang lain, karena satu dengan yang lain itu berbeda tergantung manusianya sendiri. Kayak gitu aja sih. Ada yang digunakan buat kejahatan ya banyak, ada yang buat kebaikan seperti jualan atau memberi informasi yang baik, itu pun ada. Gitu sih. Terus Ibu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini masih suka melakukan tindakan bullying di luar sana? Kalau aku sih langsung ya aku tegur anaknya, bilangin bahwa bullying itu nggak bagus. Dari kata-kata itu nggak bisa, kita harus dikasih hukuman. Kalau hukuman pun nggak bisa, cara yang terakhir metode dengan agama.
contoh di pondokan kayak gitu. Udah, kalau emang nggak bisa berarti anaknya itu yang bermasalah. Nah, Terima kasih Bu. Sama-sama. Tanya kan sekarang lagi marak kasus pembulian di media sosial. Nah, menurut Ibu gimana sih cara memanfaatkan media sosial dengan baik? Ya kalau pendapat ibu sih ya, misalkan medsos itu ada negatifnya dan positifnya ya Mbak. Dan misalkan masalah bully dan membuli itu biasanya satu, karakter seseorang itu tidak bisa diganggu gugat ya kan, tapi bisa juga kurang perhatian dari orang tua, nah terus bisa intinya kurang kasih sayang lah ya, pasti anak itu minta perhatian lebih dari orang lain gitu. Kalau masalah bully membuli itu di mana-mana pun, nggak di medsos, dan kenyataannya yang nggak di medsos pun sebenarnya itu banyak ya yang sifat bullying membuli. Kembali lagi ke karakter kita lah Mbak, dimanapun kita harus bisa menempatkan diri gitu. Kita harus menjaga etika media sosial. Media sosial, etika memang perlu, itu namanya etika itu harus tumbuh dari keluarga sebenarnya. Terus apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang saat ini masih suka melakukan tindakan bullying? Ya apa ya namanya, ya kalau bisa didekati, dinasehati, terus dampak kita membuli itu apa gitu, terus diberi pencerahan lah ya tentang bully kayak gitu. Terus dinasehati dengan sedikit-sedikit lah ya, itu kan karakter manusia juga Mbak, nggak bisa kita nasihati terus berubah, nggak bisa, itu juga harus kita harus ya itu kembali ya pelan-pelan, jadi memang itu juga karakter. Terima kasih ya Bu. Ya. Mbak mau tanya dong, sekarang ini kan marak kasus pembulian di media sosial. Menurut Mbak sendiri, gimana sih cara menggunakan media sosial dengan baik? Kalau menurut saya itu menggunakan media sosial itu banyak positifnya ya. Tapi terkadang ada juga yang menggunakan media sosial tidak menggunakan etika dan adab, dan itu tuh kayak bisa menyakiti hati orang lain. Jadi harus dalam bermedia sosial juga kita perlu menggunakan etika gitu ya Mbak ya? Iya, harus. Terus apa yang ingin Mbak sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini masih suka membuli? Saya akan sampaikan kepada orang yang suka ngebully. Menurut aku sih kayak kamu tuh so asik ya, terus kamu tuh nggak keren, ngebully orang lain tuh nggak bagus ya.